Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Alfanda Ariel Nugraha dari kelas Teknik Mesin A akan membuat video tentang tugas pertama gambar AutoCAD. Untuk tugas yang pertama yaitu membuat gambar serupa dari gambar yang ini. Lalu tugas yang kedua adalah menggambar proyeksi dari gambar yang ini. Tanpa basa-basi langsung kita ke videonya. Baik, untuk tugas yang pertama, di sini saya akan membuat kotak atau rectangle dengan panjang 125 dan lebarnya 24. Nah, ini udah jadi ya. Terus kita akan membuat sisi kanannya. Kita akan membuat setengah lingkaran dengan diameternya 24. Lalu kita akan membuat lingkaran dalamnya dengan diameter 12. Nah, karena kita untuk sisi yang paling luar itu kita cuma butuh setengah lingkaran, kita hapus atau kita trim garis-garis yang tidak kita perlukan. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat segi 6-nya dengan poligon. Sebelumnya kita arahkan titik tengahnya, lalu kita pilih opsi yang kedua. Lalu kita masukkan radius 16 untuk yang sisi segi 6 yang dalam. Lalu kita buat segi 6 yang luar. Langkah-langkahnya sama, cuma kita bedakan untuk ukuran radiusnya kita input di ukuran 22 mm. Nah, untuk merapikannya lagi kita trim garis-garis yang tidak perlu seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat bagian depan. Kita akan sejajarkan dulu harusnya dari samping ya, saya salah. Jadi dari samping kita tarik ke bawah, lalu kita tarik ke kanan, kita sejajarkan dengan bidang yang paling atas. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik ke atas nih dengan ketebalan 6 mm. Nah, seperti ini. Lalu kita buat seperti bentuk rectangle, tapi kita membuatnya dengan line seperti ini. Nah, setelah itu kita tarik dari ujung sudut bawah, kita tarik ke atas sepanjang 20 mm. Lalu kita tarik ke kanan, kita sejajarkan dengan sudut paling luar dari segi 6-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah, kita tarik ke garis yang paling atas. Nah, seperti ini. Kita escape. Lalu kita buat line lagi untuk menyatakan bahwa ini sisi luar. Ini ada potongan. Nah, seperti ini. Kita escape lagi. Nah, setelah itu kita trim agar lebih rapi. Lalu kita buat sisi potongannya atau sisi sudut yang kita lihat dari luar dengan garis nyata seperti ini. Kita bikin dua ya. Nah, lalu untuk yang di dalam atau garis mayanya kita buat dulu garis dengan garis nyata dulu seperti ini. Nanti kita akan ubah garis-garis yang disebut garis maya ini dengan garis putus-putus seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita klik garis yang akan kita ubah. Kita pilih garis yang putus-putus seperti ini. Lalu kita buat garis tengah untuk menyatakan center. Nah, kita garis juga untuk bidang yang tampak atasnya.
kita buat seperti center juga, tapi kita belum ubah ya, kita masih pakai garis yang nyata. Nah seperti ini teman-teman. Jadi untuk lingkarannya kita juga buat garis. Nah untuk garis maya, untuk garis yang menyatakan bayangan di dalamnya, kita buat dengan garis nyata dulu. Kita sejajarkan dengan lingkaran yang paling dalam yang diameter 12 tadi. Nah seperti ini teman-teman. Usahakan jangan sampai miring ya. Nah kita klik, kita pilih garis yang putus-putus seperti tadi. Nah karena ini ada beberapa yang nggak kelihatan, jadi kita akan ubah ketebalannya dengan klik kanan pada mouse, lalu kita pilih ukurannya jadi 0,3, tapi di sini penulisannya bukan koma ya, 0,3 kayak gitu. Nah kita tutup. Nah untuk hasilnya jadi seperti ini. Nah jadi lebih rapi kan. Nah untuk garis centernya kita ambil dari loader, dari folder. Nah kita klik yang akan kita ubah jadi garis center, kita pilih center 2 kali seperti ini teman-teman. Nah jika sudah, kita akan buat garis center untuk yang sisi kanan sampai ke bawah ya, seperti ini teman-teman. Nah jika sudah, kita klik garis yang akan kita ubah tipenya menjadi garis tipe center. Nah untuk penyesuaian ketebalan, kita klik kanan, kita pilih properties, kita ubah dari 1 menjadi 0,3. Jika sudah, kita tutup. Nah jadi seperti ini teman-teman. Nah saya juga sesuaikan untuk garis-garis center yang belum diubah menjadi 0,3, saya ubah jadi 0,3. Nah untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat dimension atau garis-garis ukurnya, garis yang menyatakan tentang ukurannya. Nah kita tarik. Untuk ukurannya kita sesuaikan dengan ukuran yang ada pada lembar yang pertama itu. Kita buat, diusahakan persis seperti yang ada pada contoh. Seperti ini teman-teman. Nah untuk ketebalan yang tampak ke atas, kita juga buat dengan ketebalan 24 mm. Lalu untuk yang bawah, kita lakukan hal yang sama. Kita klik dari atas, dari sudut atas ke sudut bawah, lalu kita sesuaikan. Untuk sisi kirinya, untuk sisi kanannya juga kita akan buat seperti yang ada di sisi kiri. Nah untuk tugas yang pertama teman-teman, saya rasa ini sudah selesai. Jadi kita akan lanjut ke tugas yang selanjutnya. Jadi di sini kita akan membuat lingkaran. Kita buat lingkaran yang awalnya untuk ukuran yang paling besar itu diameter 60 dan yang kecil diameter 30. Lalu kita cari untuk buat garis tengahnya, kita buat sembarang saja ya. Nah habis itu kita klik from untuk mencari titik tengah. Nah lalu kita cari, kita tarik sampai kanan dengan lebar 56. Lalu kita buat
lingkarannya diameter 14. Kita trim dulu untuk garis-garis yang dirasa nggak perlu ya. Nah, jika sudah, kita akan buat garis atasnya sepanjang 15 seperti ini. Nah, kita juga buat dengan line untuk garis yang bawahnya dengan panjang 15 juga ya. Lalu kita akan fillet ujung atas dan ujung bawahnya seperti ini. Lalu kita trim sisa garisnya. Lalu kita blok, kita klik join seperti ini. Lalu kita perbesar, kita salin seperti ini ke atas dengan input 8. Nah, jika sudah, kita klik bangunnya. Nah, setelah itu kita enter dan seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan membuat lingkaran yang luar. Kita cari titik tengahnya, lalu kita input 40. Nah, setelah itu kita tarik garis dari atas, lalu kita tarik garis juga ujung ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Kita fillet, kita trim. Setelah itu kita blok untuk disalin. Kita cari titik tengahnya, kita klik dan pilih no. Setelah itu kita akan membuat garis untuk membuat bidang tampak depan seperti ini. Kita sejajarkan garisnya dengan panjang yang ada di gambar tampak atas. Kita tarik ke bawah dengan ketebalan 15 seperti ini. Nah, lalu kita tarik ke kanan, kita buat seperti persegi panjang. Nah, kita buat seperti ini. Nah, jika sudah, kita buat rectangle lagi untuk membuat sisi yang tengah. Kita tarik ke atas, kita sejajarkan dulu. Nah, kita isi 30, lalu kita juga isi dengan lebar 25. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita pilih rectangle lagi. Mana ya? Nah, ini kita sejajarkan dengan lingkaran yang tengah seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita akan membuat radius. Nah, kita masukkan 2.5 untuk radiusnya, lalu kita klik yang akan kita buat radius seperti ini, dan untuk sisi yang lainnya. Nah, di sini karena ada garis yang hilang, maka saya akan membuat garis lagi. Kita tarik ke kiri seperti ini, kita escape. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita blok, kita akan mirroring, kita cari titik tengahnya, lalu kita tarik. Nah, seperti ini. Kita pilih no. Nah, setelah itu kita trim. Nah, lalu kita akan membuat garis pendukung, garis yang bayang, garis maya maksud saya, seperti ini. Lalu kita juga buat untuk menyatakan lingkaran yang ada di dalam. Kita sementara pakai garis nyata dulu ya teman-teman. Nanti kita ubah belakangan. Nah, seperti ini.
Usahakan sudutnya 90 derajat ya teman-teman, jangan sampai miring. Setelah itu kita trim sisa-sisa garis yang kita buat untuk garis maya, untuk membuat garis maya. Lalu kemudian kita tengahkan dulu. Kita akan membuat garis center dari atas sampai ke bawah seperti ini. Lalu disusul garis center untuk lingkaran-lingkaran yang di samping. Ya, yang pertama, lalu kita buat garis lagi untuk lingkaran yang kedua. Nah, lalu kita garis lagi di lingkaran yang sebelah kanan. Nah, setelah itu kita juga buat garis di lingkaran yang kanan seperti ini. Nah, ya seperti itu. Lalu kita klik garis yang akan kita buat putus-putus untuk menggambarkan garis bayang. Lalu kita klik. Nah, seperti ini. Lalu kita klik garis centernya. Nah, kita pilih tipe garis center. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan membuat garis ukuran atau garis dimensi. Kita sesuaikan sesuai kebutuhan ya. Dari diameter sampai dari titik tengah sampai titik pinggir seperti ini. Ini 56. Lalu kita buat lagi, kita patokannya dari garis yang sudah ada, dari titik yang 56. Nah, kita geser sampai pusat lingkaran yang sebelah. Nah, seperti ini. Lalu kita panjangkan sampai titik yang paling luar. Nah, jika sudah, kita akan membuat dimensi untuk gambar tampak depannya. Mirip-mirip seperti tadi. Kita klik dari sudut atas sampai sudut bawah, lalu kita tarik sampai ke kiri. Untuk yang pertama ukuran 40, yang kedua ini ukuran 20, dan yang terakhir yang akan saya buat ukuran 15. Nah, sudut atas, sudut ke bawah, lalu kita tarik ke kiri. Nah, setelah itu kita buat untuk ukuran dimensi bagian radiusnya seperti ini. Nah, saya rasa untuk tugas yang kedua juga sudah selesai. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau kesalahan dalam pengoperasian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.